Hello everyone, good morning. Today I want to present topic about demand, supply, and elasticity. First of all, let me introduce my name. My name is Sita Fadila with NPM 25411068 for Management 25A. I hope that through this presentation, all of you can a new insight and a deeper understanding of this subject. The first is pengertian dari permintaan. Nah, apa sih permintaan itu? Permintaan itu adalah kuantitas barang ataupun jasa yang konsumen bersedia atau tersedia dan mampu dibeli pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Nah, konsep ini tuh tidak hanya menggambarkan keinginan konsumen, tetapi juga tuh menggambarkan kemampuan mereka untuk membayar. Kira-kira budget mereka berapa sih untuk membeli sesuatu barang seperti itu. Nah, hukum permintaan penyataan tuh ada jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Dan jika harga turun, maka yang diminta akan naik. Nah, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan atau ceteris paribus. Nah, yang selanjutnya adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi faktor permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Nah, faktor utama yang menentukan jumlah yang diminta itu dari harga barang itu sendiri. Kira-kira berapa sih harga barang itu? Gitu. Jadi menentukan jumlah yang diminta itu dari harga barang itu, apakah murah ataupun mahal. Yang kedua ada pendapatan konsumen. Nah, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga permintaan terhadap barang-barang normal tersebut gitu. Yang ketiga ada barang-barang lain. Nah, contoh substitusinya itu jika harga teh naik, maka permintaan kopi dapat juga meningkat gitu. Nah, yang kedua itu contoh barang parameternya. Jika harga bensin naik, permintaan mobil mungkin akan menurun karena bensinnya naik nih, mungkin orang-orang jadi beralih ke transportasi umum daripada menggunakan mobil pribadi. Selanjutnya ada pengertian penawaran. Nah, apa sih pengertian penawaran itu? Jadi penawaran itu adalah suatu jumlah barang ataupun jasa yang produsen bersedia atau mampu menjual pada berbagai tingkat harga dan jangka tertentu juga. Nah, konsep ini tuh mencerminkan kemampuan dan kemampuan produsen untuk memproduksi dan menjual barang di pasar-pasar. Nah, hukum penawaran tuh berbunyi seperti ini. Jika suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan pun akan bertambah. Atau sebaliknya, jika harga turun, maka yang ditawarkan pun akan berturun dengan asumsi faktor-faktor yang tetap konstan. Nah, selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada harga itu sendiri. Sama seperti sebelumnya tuh, harga yang lebih tinggi itu akan mendorong produsen untuk meningkatkan pasokan karena mereka untuk mencari keuntungan seperti itu. Yang kedua ada biaya produksi. Nah, semakin tinggi biaya bahan bakunya tuh atau semakin tinggi harga tenaga kerja, maka semakin rendah juga pasokannya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada teknologi produksi, di mana kemajuan teknologi seperti sekarang tuh dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang dipasok, seperti kayak banyak penggunaan mesin-mesin baru untuk alat produksi seperti itu. Selanjutnya itu ada pengertian elastisitas. Nah, elastisitas itu menunjukkan sensitivitas atau responsivitas dalam suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lain. Dalam konteks pasar tuh kayak elastisitas itu mengukur beberapa besar sih perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan ketika terjadinya perubahan harga, pendapatan dan ataupun harga barang lainnya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada jenis-jenis elastisitas. Nah, yang pertama itu ada elastisitas harga. Harga itu harga permintaan itu mengukur persentase perubahan dalam jumlah barang yang diminta. Itu relatif terhadap persentase perubahan harga barang itu sendiri. Yang kedua ada elastisitas pendapatan dan permintaan.
Nah, elastisitas pendapatan adalah perubahan permintaan yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan. Yang ketiga ada elastisitas silang permintaan. Nah, elastisitas silang digunakan untuk mengukur sensitivitas permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lainnya, seperti harga barang tersebut ataupun barang perlengkapan atau barang substitusi. Nah, kemudian itu faktor yang mempengaruhi elasticity. Nah, yang pertama itu ada ketersediaan barang substitusi. Kira-kira ada berapa sih jumlah barang yang ada, seperti itu. Yang kedua ada proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang. Yang ketiga ada periode penyelesaiannya. Yang keempat itu ada sifat kebutuhan barang primer ataupun sekunder. Kemudian next yaitu ada pentingnya dari konsep elastisitas ini. Nah, pentingnya konsep elastisitas itu gunanya itu kan untuk memahami elastisitas dari penting itu kayak misalnya pemerintah untuk membuat kebijakan pajak dan subsidi yang efektif untuk rakyat, ataupun contohnya produsen untuk menentukan strategi penempatan yang harga yang tepat. Kira-kira berapa ya harga jual yang tepat dari produk yang telah kita jual untuk nanti mereka mendapat keuntungan di masa depan. Yang ketiga itu contoh konsumen, di mana tuh untuk memahami perubahan harga-harga barang nih yang ada di pasar yang mau mereka beli sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya itu adalah real life example. Kira-kira apa ya contoh sehari-harinya? Yang pertama itu ketika harga bahan bakar naik tuh permintaan terhadap kendaraan pribadi itu menurun, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kalau bahan bakar naik, mungkin aja permintaan terhadap kendaraan pribadi itu menurun karena masyarakat tuh lebih memilih untuk naik angkutan umum gitu. Yang kedua ada ketika harga cabai melonjak, petani meningkatkan pasokannya. Nah, kenapa? Karena petani juga untuk mencari keuntungan. Jadi pas cabainya melonjak, mereka meningkatkan tuh semua pasokan tuh ditambah-tambahin, tuh dikeluarin semua stoknya agar mereka dapat keuntungan lebih. Terus selanjutnya ada permintaan obat. Nah, itu bersifat inelastis karena tetap stabil meskipun harga naik, tetap harga tetap sama. Nah, selanjutnya tuh hubungan antara permintaan, penawaran, dan elastisitas. Apa sih hubungan antara ketiganya? Nah, hubungan itu saling berkaitan ya, karena permintaan dan penawaran itu menentukan keseimbangan ya, keseimbangan di pasar, keseimbangan apapun gitu. Nah, sedangkan elastisitas ini untuk menunjukkan kira-kira seberapa sensitif sih pasar terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini itu adalah dengan memahami permintaan, penawaran, dan elastisitas ini tuh kita dapat bisa lebih memahami nih gimana sih dinamika yang ada di pasar, seperti perilaku konsumen, perilaku ekonomi masyarakat, serta untuk mengambil keputusan ekonomi yang rasional ya, agar tidak salah mengambil keputusan di masa depan. Dan selanjutnya juga peran harga juga dalam menjaga keseimbangan pasar tuh bagaimana agar tetap seimbang di pasar gitu, antara harga dan ketersediaan. Okay. That's all for my presentation today about demand, function, and elasticity. I hope this video can help you understand about demand, supply, and elasticity. So see you later. Thank you.